PT Sritex Pilot, Presiden Prabowo kumpulkan menteri. Pemerintah bakal serap 2 triliun rupiah untuk program MBG. Pemerintah buka kuota mudik gratis. Lomba religi di bulan Ramadan. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa terus dalam keadaan yang sehat, bahagia. Apalagi di bulan Ramadan ini pastinya juga kita semua mudah-mudahan terus berada dalam kedamaian, kesucian, dan juga keberkahan. Dan tentunya juga pasti akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga informasi peristiwa lainnya. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana tim kurator yang juga menangani proses kepilotan PT Sri Rezeki Isma Tbk alias Sritex mengaku telah berkomunikasi dengan calon investor yang juga berminat ingin menyewa alat berat perusahaan tekstil tersebut. Bahkan opsi itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja termasuk para karyawan Sritex yang terkena PHK. Pada konferensi pers Senin siang, perwakilan tim kurator Nurma Sadikin menyebut penyewaan alat berat milik Sritex usai perusahaan resmi bangkrut adalah salah satu opsi yang disediakan guna meningkatkan harta pilot. Sebagaimana diketahui, kini seluruh aset milik raksasa tekstil itu berada di bawah pengelola kurator. Nurma mengaku komunikasi dengan calon penyewa alat produksi Sritex sudah dilakukan dan tengah berproses. Opsi tersebut, kata Nurma, diharapkan bakal mampu menyerap tenaga kerja, termasuk para karyawan Sritex yang telah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat, yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pilot dan menjaga aset agar tidak turun nilainya. Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Seperti diberitakan sebelumnya, Sritex akhirnya resmi berstatus bangkrut atau insolvensi pada Jumat 28 Februari 2025. Status itu mengakhiri kiprah emiten tekstil berkode Sril selama 58 tahun. Sritex kemudian berhenti permanen per 1 Maret 2025. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah pihak untuk membahas permasalahan yang menimpa PT Sritex ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Dan dalam rapat itu, Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan para menteri untuk mengupayakan nasib para karyawan PT Sritex yang terkena PHK agar dapat bekerja kembali. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak untuk membahas permasalahan yang menimpa PT Sri Rezeki Isma Tbk atau Sritex ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Turut tampak yang juga dipanggil antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yasserli, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, hingga kurator dalam kepilotan Sritex. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di kantor Presiden mengungkapkan Prabowo berkali-kali memberikan pengarahan kepada Kabinet Merah Putih untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang membelit Sritex. Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman pekerja di Sritex dapat diperhatikan, dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex. Oleh karena itu, siang hari ini izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal yang nanti akan kami minta teman-teman kurator, kemudian teman-teman
Asosiasi Pekerja Sritex dan nanti Pak Menteri Tenaga Kerja untuk menyampaikan rencana penyelesaian solusi terbaik terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengapresiasi langkah kurator yang dapat memastikan dalam 2 minggu ke depan pekerja ex-Sritex dapat diperkerjakan kembali. Lebih lanjut, Yasirli juga menuturkan komitmen Prabowo yang mendukung dan memberikan arahan diharapkan memberikan ketenangan kepada para karyawan PT Sritex. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial, pemirsa Saifullah Yusuf juga menanggapi pemutusan hubungan kerja pada ribuan karyawan PT Sritex dan menyatakan bahwa bantuan sosial ini tetap diberikan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan ia juga menegaskan terkait dengan pemberian bansos dan perlindungan sosial Kemensos tetap akan mengacu pada DTSN yang saat ini tengah dalam proses uji petik dan akan terus diperbarui setiap 3 bulan sekali. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi pemutusan hubungan kerja pada ribuan karyawan PT Sritex dan menyatakan bahwa bantuan sosial tetap diberikan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ia menegaskan terkait pemberian bansos dan perlindungan sosial, Kemensos tetap mengacu pada DTSN yang saat ini tengah dalam proses uji petik dan akan terus diperbarui setiap 3 bulan sekali. Kita belum bisa tahu ya. Kita kembali bekerjanya dengan data. Nanti kita akan pastikan lagi setelah masuk data itu apakah nambah atau kurang nanti kita lihat ya, dan kita akan lapor ke Presiden. Tapi sampai sekarang kita belum data kita kan belum final, masih lagi uji petik ini. Mudah-mudahan uji petik nanti lancar dalam bulan Maret ini. Nah, setelah itu nanti akan kelihatan. Kalau toh ada penambahan ya nanti akan pada triwulan berikutnya gitu kan. Kita nggak bisa tiba-tiba memberi bansos gitu. Karena ada kelas menengah yang turun atau kemudian mungkin ada PHK dan lain sebagainya. Belum tentu yang di PHK itu juga kemudian turun kelas atau mereka jadi keluarga yang berhak menerima bansos, itu belum tentu juga. Maka kita kembali lagi bahwa kita akan bekerja berdasarkan data, dan datanya itu akan disampaikan setiap 3 bulan sekali. Nah, di situ akan kelihatan lah. Jadi supaya kita nggak salah sasaran. Diketahui sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Kabupaten Sukoharjo menyebut karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai bulan Maret. PT Sritex yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah resmi tutup per 1 Maret 2025 akibat kondisi pilot. Akibatnya, sebanyak 10.669 buruh kehilangan pekerjaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso pemirsa mengatakan saat ini pihaknya juga telah menyepakati dengan produsen agar memasok minyak kita sebesar 2 kali lipat selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Hal itu juga dilakukan agar pasokan dan harga minyak kita bisa dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR terkait ketersediaan dan stabilisasi harga pangan selama bulan suci Ramadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Budi mengakui rata-rata nasional minyak kita mencapai 17.000, padahal sesuai harga eceran tertinggi seharusnya dijual dengan harga 15.700 per liter. Dirinya berharap keputusan menambah pasokan dapat menurunkan harga rata-rata minyak goreng nasional. Selain minyak kita, ia juga mengantisipasi beberapa kenaikan komoditas lainnya agar tidak melampaui harga acuan. Nah, kemudian untuk yang lain-lain seperti minyak kita, produsen sudah sepakat akan memasok 2 kali lipat. Ya, kami sudah ketemu, sudah diadakan rakor juga. Mudah-mudahan harga mulai turun karena minggu yang lalu itu harga rata-rata nasional kan 17.400.
sekarang 17.200 harga minyak kita. Nah kemudian ayam juga masih normal, ayam harga 38, harga acuannya 40.000, jadi masih di bawah harga acuan. Tetapi besok kita tetap akan koordinasi, besok kita akan rakor dengan para distributor dan produsen ayam. Karena kita antisipasi semua, biasanya karena kalau bulan Ramadan itu yang naik harga beras, gula, minyak kita, bawang, telur, dan daging. Jadi yang komoditas-komoditas itu kita antisipasi supaya harga-harga terjamin. Ya gitu ya, terima kasih ya. Kita kan tadi ada omongan di D2 itu ada yang nakal gitu Pak. Itu ada sanksinya nggak sih Pak? Ada, kalau kan kita peringatkan dulu, kalau dia tetap melakukan itu ya kita cabut izinnya, izin distributornya kita cabut. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemirsa mengatakan pemerintah juga akan terus menyerap anggaran sebesar 2 triliun rupiah untuk mendukung program makan bergizi gratis mulai bulan Maret 2025. Julhas juga menyebut alokasi bulan Maret akan lebih besar bahkan hingga akhir tahun. Ditargetkan akan menyerap sebanyak 82,9 juta rupiah penerima manfaat dari program tersebut. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, selama ini dapur-dapur pemasok MBG merupakan mitra, sehingga perlu disiapkan rantai pasok bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan di tiap daerah. Selain itu, menurutnya alokasi penerima manfaat pada bulan Maret diperkirakan akan lebih besar, sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik dengan kementerian terkait, termasuk dengan Badan Gizi Nasional untuk pemenuhan pasokan bahan pangan. Saudara-saudara, baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis ya. Persiapan sudah hampir 2 bulan ini ya, diperkirakan Maret ya Pak ya, Prof ya. Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai 1-2 triliun 1 bulan. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu Pak ya, baru seminggu. Jadi saudara-saudara, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu bermitra. Nah oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan. Ya karena butuhnya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur makanannya. Ya itu, oleh karena itu kita perlu persiapan. Ya. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya, karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar, bahkan nanti tentu sampai akhir tahun akan 82,9 juta penerima manfaat gitu. Nah yang kedua, saudara-saudara, karena banyak yang terlibat ya, diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi kan nggak bisa sendiri gitu. Perlu semua kerjasama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, tentunya pemirsa, terkait dengan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan mulai dari Januari hingga saat ini juga akan terus digencarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan pasti juga dari pemerintah juga akan mendistribusikan seluruh program ataupun bahan pokok sesuai dengan pangan yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing. Seperti diketahui juga Julhas juga sempat mengatakan bahwa dapur-dapur pemasok dari MBG ini adalah sebuah mitra yang nantinya juga akan mendistribusikan dan juga akan memberikan sesuai pangan-pangan yang dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan pada bulan ini juga bisa terrealisasikan dengan sangat baik. Apalagi dari Julhas juga sempat mengatakan di bulan April ataupun Maret ini juga ini terkait dengan alokasi anggaran ini akan paling besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, itu sebesar 82,9 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan adanya program makan bergizi gratis ini bisa menambahkan masyarakat Indonesia dan juga angka stunting maksud kami di Indonesia ini mulai menurun dan juga tidak ada lagi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi.
setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan informasinya di mana dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI, Perum Bulog melaporkan stok beras Indonesia per 27 Februari 2025 sebesar 1,95 juta ton. Ini terbagi beras medium dan juga beras premium. Dan selain itu juga Perum Bulog melaporkan stok beras dengan distribusi terbanyak di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan serta menjalankan program stabilisasi harga beras sebanyak 150.000 ton. Komisi 6 menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama Perum Bulog di Senayan, Jakarta pada 3 Maret 2025. Dalam rapat, Perum Bulog melaporkan kondisi stok dan juga distribusi komoditas pangan menjelang bulan puasa dan Idul Fitri per 27 Februari 2025. Stok beras di Indonesia tercatat sebesar 1,95 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmi Prasetya, menyebutkan bahwa stok tersebut terdiri dari 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan juga 50.951 ton beras premium komersial. Novi menjelaskan bahwa stok tersebut tersebar di seluruh Indonesia meliputi 26 kantor wilayah dan 477 gudang. Stok terbesar berada di Jawa Timur dengan jumlah 461.156 ton. Sementara posisi kedua ditempati oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan 185.198 ton. Posisi stok dan sebaran komoditas pangan. Dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional, yaitu bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, maka Bulog menguasai stok komoditas pangan penugasan, yaitu beras sejumlah 1.951.975 ton per tanggal 27 Februari 2025. Stok beras tersebut terdiri dari 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan 50.951 ton beras premium untuk komersial. Stok tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri di 26 kanwil dan 477 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia, sebagaimana display peta penyebaran di paparan. Selain komoditas penugasan beras, Bulog juga mempunyai komoditi di luar penugasan sebagai bagian dari bisnis komersial Bulog, yaitu tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, telur, dengan jumlah stok tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka Bulog bertekad untuk dapat mengendalikan harga sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain beras yang menjadi komoditas penugasan, Novi menyebutkan bahwa Bulog juga mengelola komoditas lain sebagai bagian dari bisnis komersial, seperti tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, dan telur, meskipun kondisi stok komoditas tersebut tidak dirinci. Saat ini, Bulog ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dengan total 150.000 ton beras yang ditujukan untuk wilayah di luar provinsi yang surplus produksi. Penugasan ini berlangsung dari 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Untuk menjalankan program ini, Bulog bekerjasama dengan berbagai pihak, antara lain melalui operasi pasar atau pasar murah di seluruh titik layanan PT Pos Indonesia, para pedagang atau pengecer, serta 26.000 outlet jaringan rumah pangan kita yang dikelola Bulog. Selain itu, Bulog juga menggandeng pemerintah daerah untuk gerakan pangan murah, serta melibatkan satuan tugas Satgas, pengendali harga dan juga sinergi dengan BUMN pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi Menteri Perdagangan Budi Santoso ini pun menjelaskan alasan harga cabai naik belakangan ini karena kekurangan stok akibat frekuensi hujan yang juga meningkat. Harga cabai rawit naik sebesar 23,23% secara bulanan menjadi 81.700 per kilogramnya.
Di bulan suci Ramadan, harga cabai rawit kini melonjak naik sebesar 81.700 untuk per kilogramnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa kenaikan tersebut dikarenakan kekurangan stok akibat frekuensi hujan yang meningkat. Oleh karena itu, dengan kenaikan tersebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan sentra produksi cabai seperti di Magelang, Jawa Timur, dan Sulawesi untuk upaya penurunan harga cabai. Tadi kan udah dijelaskan. Jadi kita mempersiapkan stabilisasi harga pokok yang selama bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran nanti dengan baik, dengan koordinasi kepada semua KL. Dan sampai sekarang ya sebenarnya harga relatif memang ada beberapa naik ya. Yang naik yang agak tinggi sekitar 23% itu kan cabai rawit. Ya, kami sudah harganya rata-rata per hari ini 81.700 ya, harga acuan 57. Kami sudah komunikasi dengan produsen di Magelang, kemudian di Jawa Timur dan di Sulawesi memang karena musim hujan ini jadi pasokan menjadi berkurang. Tapi mudah-mudahan harga segera turun kembali. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan akan mengadakan program mudik gratis untuk masyarakat saat mudik Lebaran 2025. Pemerintah juga menyediakan kuota untuk program gratis mudik Lebaran ini sebanyak 100.000 pemudik dengan mencakup berbagai moda transportasi. Dalam mensejahterakan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto kali ini membuat berbagai kebijakan, khususnya menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri. Dari diskon tarif tol sebesar 20%, diskon pajak transportasi udara, serta memberikan 100.000 kuota mudik gratis dengan mencakup berbagai moda seperti bus, kereta api, dan kapal laut. Hal ini dilakukan guna meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100.000 orang, baik itu bis, kereta api maupun kapal laut. Ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, media, teman-teman media, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah tentu arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah dipastikan akan memberi diskon tarif tol sebesar 20% selama periode mudik Lebaran, dan juga pemberian diskon tersebut diharapkan mengurangi beban biaya perjalanan mudik menuju kampung halaman. Selain itu, pemerintah juga turut menurunkan PPN sebesar 6% untuk penerbangan domestik. Menjelang Lebaran Idul Fitri, kabar gembira datang dari pemerintah yang memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon tarif tol ini berlaku di seluruh ruas jalan tol selama periode mudik Lebaran. Kebijakan diskon tarif tol merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan kebijakan pro terhadap rakyat dalam rangka menghadapi masa mudik Lebaran mendatang. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat bisa meringankan ongkos pemudik. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Tak hanya memberi keringanan untuk pemudik jalur darat, pemerintah juga memberikan stimulus diskon untuk pemudik jalur udara. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN yang sebagian akan ditanggung pemerintah untuk penerbangan kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket pesawat dari 1 Maret hingga 7 April dengan jadwal penerbangan pada tanggal 20 Maret hingga 7 April 2025. Nantinya selama arus mudik Lebaran, khususnya tiket pesawat, masyarakat hanya membayar PPN sebesar 5%, sedangkan 6%-nya ditanggung langsung oleh pemerintah. Kemarin kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 ini adalah mengenai pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi
yang akan dilakukan atau untuk domestik dalam hal ini bagi masyarakat kita yang akan melakukan traveling. Dari PMK ini kita akan sampaikan akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama putranya Didit dan juga Titik Soeharto mendapatkan banyak pujian dari warganet di media sosial. Ribuan komentar lucu dan juga manis mengungkapkan kebahagiaan mereka melihat kebersamaan keluarga Prabowo Subianto. Momen hangat Presiden Prabowo Subianto saat berbuka puasa bersama putranya Didit Hedi Prasetyo dan Titik Soeharto mendapat respon positif dari warganet. Ribuan komentar memenuhi unggahan tersebut di akun Instagram @prabowo, di mana Prabowo menyapa dengan caption "Selamat berbuka puasa". Dalam unggahan tersebut tampak Prabowo dan juga Titik dan Didit duduk bersama menikmati hidangan berbuka puasa dengan senyum bahagia. Komentar-komentar lucu dan juga manis dari netizen pun membanjiri postingan tersebut. Warganet juga mengungkapkan kebahagiaan melihat kebersamaan keluarga Prabowo di hari kedua Ramadan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Momen Ramadan ataupun bulan puasa pastinya juga hal yang sangat ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia ketika momen berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Ini pun kabar yang menggembirakan di mana Presiden Prabowo Subianto dan juga putranya Didit beserta Ibu Titik Soeharto juga sama-sama melakukan ataupun berbuka puasa bersama keluarga. Ini sangat luar biasa sekali, apalagi kita melihat caption dari Presiden Prabowo Subianto yang mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan tentunya juga ini banyak sekali warganet yang mendoakan yang terbaik untuk keluarga Prabowo Subianto dan juga komentar-komentar lucu pun banyak di situ. Dan kita juga doakan mudah-mudahan keharmonisan keluarga dari Presiden Prabowo Subianto ini akan terus berjalan dan juga hingga akhir hayat nanti seperti itu. Dan bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terus melaksanakan dan juga berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Usai beradu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Ukraina merapat ke kawasan Eropa guna meraih dukungan terhadap kemerdekaan negaranya. Dan berpalingnya Ukraina ke Eropa pun disambut dukungan penuh dari organisasi NATO hingga beberapa negara-negara benua biru tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di London, Inggris, guna menghadiri konferensi tingkat tinggi bertajuk Securing Our Future, di mana Inggris sebagai tuan rumahnya. Pada kesempatan ini, Zelensky merapat sebagai bentuk pencarian dukungan terhadap negaranya usai jawaban nihil terhadap kunjungannya ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Melalui pantauan yang terlihat, beberapa petinggi negara Eropa hadir pada konferensi ini, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó, hingga Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Forum ini difokuskan kepada Ukraina dan juga keamanan regional di benua biru dari potensi ancaman konflik dari dan luar kawasan Eropa tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, seperti yang telah disarankan oleh utusan dari Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi ini memutus bantuan kemanusiaan dalam bentuk apapun ke Gaza. Dan hal ini juga disebut-sebut terhadap perpanjangan gencatan senjata dengan imbalan pembebasan separuh tawanan masyarakat Israel yang masih tersisa di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi memutuskan untuk memblokade seluruh bantuan dari berbagai negara kepada Gaza. Usai pembicaraan keamanan dengan Menteri Pertahanan Israel, para kepala fraksi, penjabat senior sistem keamanan negara, dan tim negosiasi yang ada. Keputusan ini disampaikan Netanyahu dengan mengadopsi struktur garis besar utusan Presiden Trump, Steve Witkoff, untuk masa gencatan senjata sementara pada periode bulan suci Ramadan hingga Paskah nanti. Menurut Netanyahu, hal ini sangat keliru apabila militer Hamas di Gaza melihat peluang gencatan senjata saat ini dilanjutkan, ataupun menikmati tahap pertama tanpa membebaskan sandera masyarakat Israel. Hingga kini ada 59 tawanan Israel dengan presentasi 24 masih dalam keadaan hidup dan 35 orang tewas oleh militan Hamas. Dengan hal ini, Netanyahu memperingatkan kegagalan membebaskan tawanan tersebut dapat memperkeruh keadaan saat ini. Kesepakatan ini mulai berlaku baik Israel maupun Hamas pada tanggal 19 Januari lalu, di mana selain pembebasan tawanan kedua belah pihak, isi kesepakatan ini pun melibatkan truk bantuan yang memasuki kawasan Gaza ratusan unit setiap harinya. עם סיום שלב א' ולאור סירובו של החמאס למתווה וויטקוף, החלטנו בדיון אמש שהחל מהבוקר נמנע כל כניסה של סחורות והספקה לעזה. וצריך להדגיש כאן, החמאס משתלט בימים אלה על כל ההספקה והסחורות שנשלחות לרצועת עזה. הוא מתעלל באוכלוסייה העזתית שמנסה לקבל את הסיוע. הוא יורה בהם, והוא הופך את הסיוע ההומניטרי לתקציב טרור שמופנה נגדנו. לכך לא נסכים בשום אופן. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Karantina Indonesia ini musnahkan puluhan ton bawang bombay asal Belanda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan bawang bombay impor yang dimusnahkan terdeteksi tercemar Nematoda apellencoides, Fragia organisme atau panggung tumbuhan, dan juga pemusnahan dibakar menggunakan alat insinerator. 86,4 ton bawang bombay impor asal Belanda dimusnahkan di Pusat Pengembang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan di Jalan Raya Setu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Bawang bombay impor yang dimusnahkan terdeteksi tercemar Nematoda apellencoides fragaria, organisme panggung tumbuhan, yang membahayakan kesehatan dan tumbuhan lain. Pemusnahan bawang bombay impor asal Belanda senilai 1,2 miliar rupiah dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat insinerator bertekanan tinggi di atas 100 derajat Celcius. Bawang bombay sudah tercemar Nematoda apellencoides fragaria, nematode patogen organisme, bisa mengganggu tumbuhan yang akan menyerang daun, akar, dan umbi, serta menyerang tanaman strategis seperti bawang merah dan juga bawang putih yang mengganggu hasil panen. Pemusnahan dilakukan agar menekan penyebaran hama dari luar negeri yang dapat merusak taman di dalam negeri yang berdampak kesehatan masyarakat. Dari Belanda sebanyak 86,4 ton. Bawang bombay ini kita musnahkan karena mengandung OPTK, nama penyakit namanya Nematoda. Satu, yang kedua juga kita lihat juga kalau Nematoda ini tersebar di lingkungan juga itu akan membuat produktivitas tanaman di sekitarnya juga akan diganggu. Yang ketiga terkait dengan kualitas mutu untuk bombay ini. Karena sekarang juga kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita ingin pastikan yang
dari masyarakat itu adalah komoditi yang sehat, yang baik untuk dikonsumsi. Untuk masalah tugas kami, salah satu pengawasan terhadap mitra kerja kami yang ada di Indonesia. Salah satunya kepada barang-barang Indonesia. Dan ini kami melihat bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh barang-barang Indonesia untuk memusnahkan barang-barang yang terkontaminasi. Tindak karantina dan pemusnahan adalah dari sistem karantina untuk mencegah resiko masuknya hama penyakit ke Indonesia yang nantinya berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan. Pemusnahan bawang bombay impor asal Belanda sebanyak 86,4 ton ditargetkan akan selesai dalam waktu 1 hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Pertamina melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan guna memastikan ketersediaan BBM. Dan juga tim gabungan memastikan jika kasus Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax tidak ditemukan di Kota Medan. Dari puluhan SPBU yang disidak termasuk diantaranya 2 SPBU yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Sidak yang dilakukan Polda Sumatera bersama Pertamina guna memastikan ketersediaan BBM selama bulan Ramadan dan ketersediaan BBM dalam menghadapi masa mudik Lebaran mendatang. Selain itu, dalam sidak ke beberapa SPBU juga bertujuan untuk memastikan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat apakah terdapat BBM oplosan seperti yang tengah marak saat ini. Untuk memastikan kualitas produk yang dijual sesuai spesifikasi dan standar yang ada, tim gabungan juga memeriksa BBM yang ada di tangki timbun dan melihat sampel BBM. Sales Branch Manager Retail Medan Pertamina Patraniaga, Devian Hidayat menyebut pihaknya memastikan Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax tidak ditemukan di Kota Medan. Hal ini berdasarkan pemeriksaan berkala yang selalu dilakukan Pertamina untuk memastikan kualitas BBM sesuai dengan standar yang ada. Kita selalu melakukan pengecekan secara berkala ya terkait produk kami. Jadi kita pastikan produk yang dijual ke masyarakat itu sudah pasti sesuai dengan spek di Kementerian SDM seperti itu. Dan kita pastikan produk yang disalurkan ke masyarakat juga sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli produk Pertamax seperti itu. Sementara itu, guna mencegah terjadinya penimbunan BBM yang dapat mengganggu pasokan BBM ke masyarakat, Polda Sumatera Utara akan melakukan monitoring secara menyeluruh di seluruh SPBU yang ada di Sumatera Utara. Kasubdit Tipiter, Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Alan Haikal memastikan pihaknya akan menindak tegas setiap pelaku penimbunan BBM. Penimbunan ya selama menjelang Idul Fitri dan bulan puasa ini ya, kalau ada ditemukan ya oknum yang melaksanakan penimbunan, kami dari Polda Sumut akan menindak dengan tegas. Ada indikasi semacam kecurangan dari bahan bakar Pertamax tadi? Sepengecekan kami tadi ya, kami mengecek masalah stok, kemudian juga mengecek kadar air ya, asal jenis maupun tera. Hasil pengecekan tadi dengan Pertamina sampai saat ini tidak kami temukan hal-hal tersebut. Perihal tersebut, Polda Sumatera Utara juga meminta warga masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian dalam jumlah yang di luar ketentuan. Karena ketersediaan BBM saat ini telah dijamin Pertamina hingga musim mudik Lebaran mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang di PT Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018 hingga 2023. Pertamina juga mengapresiasi Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini dan mendukung penuh upaya dengan siap memberikan bantuan data atau keterangan jika diperlukan. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan hebohnya kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerja sama selama periode 2018 hingga 2023. Pertamina menegaskan bahwa mereka sangat menghargai upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. Simon juga menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah-langkah Kejagung dan siap memberikan bantuan dalam bentuk data atau keterangan yang diperlukan untuk penyelesaian kasus tersebut. Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami
ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Pertamina menegaskan komitmennya untuk selalu menjalankan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. Sebelumnya, Lemigas Kementerian SDM telah melakukan uji terhadap 75 sampel gasolin dengan variasi tingkat RON mulai dari 90 hingga 98. Sampel-sampel tersebut diambil dari terminal BBM Pertamina di Pelumpang serta beberapa SPBU yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Dijen Migas Kementerian ESDM. Namun, itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, seperti diketahui terkait dengan banyaknya ataupun lika-liku yang terjadi korupsi yang ada di Indonesia saat ini, di mana itu pun terjadi pada PT Pertamina Indonesia. Dan hal ini juga sangat merugikan negara hingga ratusan ataupun puluhan triliun rupiah yang didapat. Dan kita ketahui mudah-mudahan dari kasus ini bisa menjadikan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kita ketahui bahwa dari Presiden Prabowo Subianto selain untuk mengurangi angka stunting dengan adanya program makan bergizi gratis, harapan dari Presiden Prabowo Subianto adalah menuntaskan dan juga membersihkan para koruptor yang ada di Indonesia. Bahkan dari Direktur Utama PT Pertamina Persero juga sempat mengatakan Simon ini akan terus mengikuti prosedur penegakan hukum yang ada dan juga akan mendukung Kejaksaan Agung untuk memberikan sebuah data ataupun keterangan jika diperlukan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini mengapresiasi Kampung Seni Borobudur yang turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Menko AHY juga berharap Kampung Seni Borobudur dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyempatkan lari pagi dan juga berkunjung ke Kampung Seni Kawasan Wisata Borobudur, Jawa Tengah yang telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Di sana terdapat museum, tempat pertunjukan seni, dan pasar yang bisa menampung 1.941 kios untuk menjual produk UMKM, karya seni, dan juga makanan. AHY berharap tempat ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Ini adalah kawasan museum dan kampung seni. Harapannya para wisatawan, masyarakat Indonesia, mancanegara bisa datang dan melihat sejarah Borobudur ini sejak ditemukan pertama kali sampai dengan perkembangannya hari ini dan bagaimana dan kenapa harus terus dilestarikan. Lalu juga ada galeri untuk menampilkan karya-karya seni, termasuk amphitheater untuk pentas tari-tarian dan seni budaya lainnya. Dan yang paling penting juga adalah telah dibangun sentra UMKM. Di sini bisa menampung 1.941 tenants. Jadi para pelaku UMKM, masyarakat lokal bisa menggunakan atau menempati lokasi kampung seni ini. Tentunya harapannya bisa menjual karya-karya seninya, karya-karya kerajinannya untuk menambah penghasilan masyarakat kita. Menko AHY pun juga mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang mampu membangun kolaborasi bersama pemerintah, daerah, dan juga stakeholder terkait dalam membangun kampung seni ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, seluruh dunia mulai mempersiapkan suasana buka puasa pertamanya, seperti salah satunya negara di Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Pelepasan tembakan meriam perdana menandakan dimulainya buka puasa pertama bulan suci Ramadan di negara tersebut. Seluruh umat muslim di seluruh dunia tengah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada bulan ketiga di tahun 2025 ini. Indonesia juga turut memeriahkan dengan kembang api hingga petasan pada malam tarawih kemarin. Lalu, bagaimana dengan negara lainnya? Ada hal unik terjadi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana perayaan hari pertama puasa di bulan Ramadan disambut dengan dentuman meriam oleh pemerintah setempat di Masjid Sheikh Zayed. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran kendaraan sebanyak 8.000 lahan hingga penyediaan kendaraan listrik 70. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran kendaraan sebanyak 8.000 lahan hingga penyediaan kendaraan listrik 70 unit kepada para pengunjung. Dilansir dari laman Fiori, masyarakat di kota tersebut berbuka puasa di halaman masjid bersama sanak keluarga dengan konsumsi makanan yang telah disiapkan oleh pihak masjid. Sebelumnya, pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota. Sebelumnya, pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota negara tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam menyambut bulan Ramadan 2025, Taman Safari Indonesia menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang unik. Penuh dengan nostalgia melalui Iftar Dinner 2025, Taman Safari menyajikan suasana berbuka puasa dengan tema Rindu Kampung Halaman. Taman Safari Indonesia Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyambut Ramadan 1446 Hijriah dengan Iftar Dinner bertajuk Rindu Kampung Halaman yang menghadirkan suasana nostalgia era tahun 1980 sampai 1990 dan sentuhan kearifan lokal. Safari Iftar Dinner 2025 yang akan berlangsung hingga 31 Maret 2025 menghadirkan konsep unik serta mengajak pengunjung untuk menikmati suasana berbuka puasa dengan elemen hiburan dan kuliner yang autentik. Serta pertunjukan utama yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang kembali ke kampung halaman saat Ramadan setelah merantau lama. Marko Manajer Taman Safari Cisarua Bogor, Danang Wibowo mengatakan keistimewaan Iftar Dinner ini, pengunjung yang memilih berbuka puasa di Taman Safari Bogor akan mendapatkan pengalaman eksklusif dengan berbagai fasilitas dan hiburan diantaranya all you can eat dinner dengan lebih dari 100 pilihan varian makanan dan minuman, hidangan spesial termasuk kambing guling dan live cooking. Bulan Ramadan ya, temanya kita angkat ini tahun ini adalah Rindu Kampung Halaman, di mana kita coba mengajak pengunjung Taman Safari untuk menikmati lihat melalui penampilan berhitungan dan juga kemudian itu ke tahun ke-80-an, di mana di tahun itu
papan teatrikal melibatkan pengunjung sebagai bagian dari cerita. Fire dance dan live musik menambah suasana berbuka puasa yang lebih meriah. Balding tiket safari siang dan iftar yang memungkinkan pengunjung menikmati safari sekaligus pengalaman berbuka yang tak terlupakan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan tentu tidak lepas dari pasar takjil yang banyak muncul dengan aneka jajanan khas Ramadan. Tak terkecuali di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, di mana terdapat sebuah pasar kuliner yang dibangun di atas lahan bekas pertambangan yang juga menawarkan aneka takjil berupa jajanan jadul dan tradisional yang banyak diminati oleh warga. Pasar ekologis Argowijil di Desa Gari, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi salah satu lokasi berburu takjil bagi warga Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Pasar Argowijil yang juga memang menjadi salah satu sentra kuliner di Gunung Kidul berubah konsep menjadi pasar Ramadan selama bulan puasa. Banyak masyarakat yang datang untuk ngabuburit sekaligus berburu takjil di pasar kuliner yang dibangun di atas lahan bekas pertambangan batu kapur ini. Uniknya, bukan hanya menu khas Ramadan seperti kolak pisang dan aneka minuman saja, pasar ini banyak menyediakan jajanan jadul dan tradisional khas Gunung Kidul yang tidak ada di daerah lain. Di antaranya yang paling banyak diburu warga adalah pecel, nasi tiwul, tempe benguk, hingga sambal tawon. Aneka jenis olahan ini adalah makanan khas Gunung Kidul yang memiliki keunikan rasa tersendiri yang umumnya dijual oleh warga sekitar pasar yang dibuka sejak tahun 2017 tersebut. Harganya pun sangat ramah di kantong, satu jenis olahan singkong misalnya dijual mulai Rp2.000 saja. Sementara satu bungkus pecel hanya dijual Rp4.000. Sambal tawon, sambal mading, puli pecel puli, nasi pecel, harganya mulai dari berapa, Bu? 2.000-an. 2.000-an. 2.000, kolak 4.000. Yang ada sekarang yang paling banyak diminati apa ini? Sambal tawon. Sambal tawon. Sama pecel. Sambal tawon sama pecel. Keunikan jajanan takjil dan juga harga yang murah membuat pasar ekologis Argowijil menjadi salah satu lokasi favorit berburu takjil saat bulan Ramadan. Kebetulan karena di sini konsepnya pasar tradisional, Mas. Banyak sekali makanan-makanan yang tradisional yang jarang dijumpai di tempat lain. Ini saya beli botok manding, terus ada juga sambal tawon, ada juga pecel sama sego jagung, Mas. Ini khas di sini. Ini memang ngabuburit sekalian berburu takjil gitu ya? Iya, ngabuburit berburu takjil karena di sini juga banyak wahana buat anak-anaknya juga bisa. Terus untuk tempat sholatnya luas, Mas. Kebetulan di sini enak aksesnya. Gitu. Bagaimana? Tertarik berburu takjil jajanan jadul di pasar Argowijil? Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, bulan Ramadan menjadi momen tepat untuk mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Salah satunya dengan mengadakan berbagai lomba religi yang juga tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik. Seperti lomba hafalan surat pendek, menyanyi, hingga berhitung cepat dan juga mewarnai. Kegiatan yang digelar sambil menunggu waktu berbuka puasa tidak hanya membuat anak-anak lebih memahami makna Ramadan, tapi juga bisa membantu mereka dapat merasakan kebersamaan dan juga semangat beribadah bersama teman sebaya. Banyak cara untuk membuat bulan Ramadan lebih bermakna. Salah satunya dengan menggelar lomba-lomba religi bertema Ramadan, seperti yang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di kota Denpasar, Bali. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, anak-anak diajak mengikuti berbagai lomba kreatif dan bermanfaat, seperti lomba hafalan surat pendek, lomba menulis angka, berhitung cepat, dan mewarnai. Lomba dibagi menjadi 2 kategori, yaitu usia 3 hingga 7 tahun, serta 8 hingga 12 tahun. Tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama, lomba-lomba ini juga menjadi sarana untuk membangun karakter anak-anak, seperti kepercayaan diri, serta berani berbicara di depan umum. Sambil menunggu berbuka puasa, anak-anak pun mengaku senang bisa mengikuti berbagai lomba. Meski terlihat sedikit tegang dan masih canggung, anak-anak ini mampu dengan lancar mengucapkan berbagai hafalan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim.
Selain hafalan, mayoritas peserta juga mampu mengatur nafas dengan baik hingga menguasai tajwid. Seneng nggak ikut lombanya? Seneng. Seneng ya? Udah sering belum ikut lomba? Udah ya? Ini berapa lama ininya? Persiapannya berapa lama? Berapa hari? Lama sekali. Oh, yang ngajarin siapa? Yang ngajar? Mama. Oh, mamanya ya? Iya. Berapa lama sih ini latihannya ini untuk ikut lomba ini? 1 minggu. 1 minggu ya? Kesulitan nggak menghafal doanya ini? Kesulitan atau enggak? Udah terbiasa ya? Udah tiap hari diucapkan ya? Yang ngajar siapa? Ibu. Ibunya ya? Iya. Seneng nggak ikut lomba ini? Seneng ya? Selain menyalurkan dan mengembangkan bakat lomba religi semacam ini juga berperan mendekatkan hubungan orang tua dan anak, serta memperkuat hubungan sosial. Anak-anak maupun para orang tua juga berharap di tahun-tahun selanjutnya, lomba religi semacam ini bisa terus diadakan untuk menambah berkah dan makna bulan suci Ramadan. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pastinya di bulan suci Ramadan ini yang paling ditunggu-tunggu adalah beduk ataupun beduk menuju azan maghrib. Pastinya seluruh masyarakat Indonesia sudah nggak sabar untuk berbuka puasa. Dan ini ada salah satu langkah yang sangat positif di mana untuk menunggu berbuka puasa ataupun ngabuburit ini bisa menggunakan edukasi dan juga media-media yang sangat positif. Yaitu dengan lomba-lomba religi seperti membaca surat pendek ataupun lomba-lomba menyanyi dan juga hiburan lainnya. Dan tentunya ini juga bisa menjadikan contoh untuk seluruh masyarakat Indonesia agar kita dalam berpuasa ini kita bisa menggunakan ataupun melakukan hal-hal yang positif. Tidak hanya kita menahan lapar dan juga haus, tapi kita juga harus bisa menahan emosi kita, bagaimana mengendalikan diri kita dan juga fokus untuk memperbaiki diri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Besi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.